pagi. Kita berjumpa lagi di devosi pagi hari ini, Jumat 14 Agustus 2020. Kita bersyukur kepada Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita, sehingga di pagi hari ini, walaupun dari tempat yang berbeda, kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Kita akan berdoa, anak-anak boleh mengikutinya di rumah, Bapak akan mengucapkan secara perlahan-lahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini Tuhan memampukan kami sehingga kami boleh datang kepada Tuhan untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga apa yang kami boleh baca, apa yang kami boleh renungkan dari firman-Mu ya Tuhan, kami dapat lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca kitab Ester pasalnya yang ke-7. Kitab Ester pasalnya yang ke-7. Berarti kalau Bapak bilang pasal ke-7, berarti kita membaca semua ayat yang ada di dalam pasal yang ke-7. Saya akan membacakan bagi kita semua. Anak-anak boleh mengikuti di rumah membaca Alkitabnya masing-masing. Ester pasalnya yang ke-7. Firman Tuhan. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara
bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester, sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester, sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tak kala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Amin. Sampai demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi pegangan kita, menjadi tuntunan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah membaca daripada kitab Ester pasalnya yang ke-7. Sebelumnya, beberapa hari yang lalu, anak-anak juga sudah membaca dari Ester, mulai dari Ester pasalnya yang pertama sampai Ester pasalnya yang ke-5. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai Ester pasalnya yang ke-7 dan masih membahas mengenai pemeliharaan Tuhan. Nah, anak-anak, kitab Ester merupakan salah satu kitab yang menggambarkan bagaimana pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Anak-anak sekalian sudah banyak belajar mengenai pemeliharaan Tuhan yang sudah disampaikan oleh guru-guru kalian dalam devosi beberapa hari yang lalu di dalam minggu ini melalui kitab Ester ini. Tapi tahukah anak-anak, kalau selama ini membaca kitab Ester tidak pernah menemukan kata Tuhan di dalamnya? Ayo, ada yang sudah tahu? Atau ada anak-anak yang mungkin menemukan kata Tuhan di dalam kitab Ester? Jika demikian, terus bagaimana kita tahu, Pak, kalau ada pemeliharaan Tuhan atas umatnya dalam kitab Ester? Padahal nama Tuhan tidak ada disebut di sana. Iya ya, yang menjadi pertanyaannya itu bagaimana Tuhan bisa memelihara umatnya jika di dalam kitab itu tidak pernah disebut nama Tuhan sama sekali. Bapak berikan satu contoh. Pasti anak-anak tahu semua tentang benda yang satu ini. Benda yang terbit setiap pagi hari ya, dan terbenam pada sore hari. Kira-kira anak-anak, benda apakah itu? Ya, matahari. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kalau matahari sebagai contoh, apa hubungannya ya Pak, matahari dengan tidak disebutnya nama Tuhan di dalam kitab Ester dan bukti pemeliharaan Tuhan atas umatnya? Waktu matahari terbit pada pagi hari dan terbenam pada sore hari, kira-kira apakah ada yang menyuruh atau memerintahkan hal tersebut terjadi? Kita hanya bisa menikmati, merasakan indahnya cahaya matahari.
kita lupa bersyukur kepada Tuhan bahwa semuanya itu Tuhan yang atur bagi kita semua, sekalipun kita tidak melihat Tuhan. Bayangkan saja kalau misalnya matahari tidak terbit di pagi hari, bagaimana keadaannya kita? Atau adakah anak-anak yang bisa memerintahkan matahari untuk tidak terbit besok di pagi hari, atau memerintahkan matahari untuk tetap saja di tempatnya supaya jangan terbenam-terbenam? Pasti tidak ada, kan? Semua itu diatur oleh Tuhan. Tapi kita tidak melihat Tuhan, di mana Tuhan yang mengatur matahari tersebut yang terbit dari pagi sehingga terbenam di sore hari. Nah, demikian juga yang terjadi di dalam kitab Ester. Sekalipun nama Tuhan tidak pernah disebut di dalamnya, tetapi jikalau kita mengikuti dengan baik dari awal kitab Ester hingga berakhirnya kitab Ester di pasalnya yang ke-10, kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan kepada umatnya melalui orang-orang yang dipakai seperti Ratu Ester dan Mordekai. Diangkatnya Ester menjadi ratu, kemudian adanya niat jahat dari Haman untuk memusnahkan umatnya, bangsa Yahudi, tetapi ada Mordekai yang diutus pada saat itu untuk mengetahui atau memberitahukan niat jahat daripada Haman kepada Ratu Ester. Dan akhirnya raja menghukum Haman dan umat Tuhan terpelihara dan tidak jadi dimusnahkan. Inilah contoh bahwa sekalipun nama Tuhan tidak ada di dalam kitab Ester, tetapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kitab Ester itu sudah pasti Tuhan yang mengaturnya. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan atas umatnya di dalam kitab Ester. Demikianlah devosi kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, anak-anak boleh mengikutinya di rumah masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Sekalipun kami, anak-anak-Mu, tidak melihat Tuhan secara langsung, tetapi kami boleh beriman memiliki Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Tuhan memberikan kami napas hidup setiap hari. Tuhan memberikan kami kesehatan. Tuhan memberikan kami kekuatan. Tuhan memberikan kami pengetahuan untuk kami boleh mengenal yang baik dan yang jahat. Tuhan memberikan kami hikmat untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan. Semuanya itu ya Tuhan, bukti pemeliharaan Tuhan atas kami. Dan kami bersyukur, berterima kasih untuk semua pemeliharaan Tuhan tersebut. Kami datang ya Tuhan kepadamu, menyerahkan seluruh kegiatan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati kami. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat kepada kami semua, sehingga kami boleh mengikuti kegiatan pembelajaran dari rumah kami. Tak lupa ya Tuhan, kami berdoa bagi orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan juga yang melindungi, menyertai orang tua kami masing-masing, sehingga orang tua kami boleh bekerja dengan baik dan mendidik kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.
Terima kasih buat perhatian anak-anak yang sudah mengikuti dengan baik. Sampai berjumpa lagi di devosi selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.